Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili Breni, yang saya hormati tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta pertemuan KPM, kader KPM. Baiklah, perkenalkan, saya Hanif Sugandini. Saya bertugas di Puskesmas Batuaden 2 sebagai bidan. Di sini saya diminta untuk mengisi tentang peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui program inovasi KIA, yaitu Denmas Slamet. Mungkin dari ibu-ibu semua pernah mengikuti kegiatan di puskesmas tentang pelatihan digital. Jadi Denmas Slamet ini merupakan inovasi pelayanan KIA dalam pemberdayaan masyarakat. Denmas Slamet adalah singkatan dari Deteksi Dini Nang Masyarakat Ben Slamet. Nah, ini inovasi dari skenario pengadaan. Nah, ini Denmas Slamet merupakan inovasi dari Kabupaten Banyumas, yaitu Deteksi Dini Nang Masyarakat Ben Slamet, yang dalamnya kegiatannya meliputi adalah kampanye maca buku KIA Sejinar Lembar Yunge Slamet Anake Waras. Kemudian ada juga kelas Bapake Mamake. Mungkin Ibu Kader sudah pernah ikut kelas Bapake Mamake yang diadakan puskesmas. Ada yang belum pernah? Iya. Kemudian Gider Jiteng, Siji Kader, Siji Wongeteng. Ini kita sudah membentuk kader Gider Jiteng itu 36 kader, dan yang sudah di-SK-kan baru 1 desa Gebonge Karangsalam, yang lainnya belum ada SK-nya. Kegiatan ini telah dilakukan oleh 14 puskesmas, dan yang lainnya adalah replikasi dari kegiatan KM yang disupport. Nah, ini Ibu, salah satunya adalah kegiatan kampanye maca buku KIA 11 lembar Yunge Slamet Anake Waras. Jadi fungsinya Ibu Kader juga ini untuk untuk mempromosikan, memberitahu, memotivasi pada ibu hamil atau keluarganya, suami, untuk dibaca buku KIA-nya sehari selembar saja. Apabila nanti tidak dimengerti, membaca buku KIA aja tidak dimengerti, bisa dikonsultasikan oleh bidan di desa. Jadi kan biasanya kalau ibu-ibu hamil itu bukunya biasanya masih bagus-bagus ya Bu ya, karena nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka. Jadi peran Ibu Kader di sini nanti untuk memberitahu, untuk dalam kumpulan di tingkat desa wisma mungkin untuk ada untuk memberitahu, untuk membaca buku KIA Sejinar Lembar. Nah, ini media kampanyenya sama yang udah Ibu dapat semua itu ya, itu adalah buku KIA yang dipergunakan untuk ibu hamil membawanya ke fasilitas kesehatan apabila ibu hamil itu melakukan kontrol kehamilannya.
tadi yang sudah diberitahu ibu hamil membaca upaya segenap selembar, ibu hamil dan suami keluarga, tokoh masyarakat juga berperan, terus kader atau masyarakat luas. Ini yang sudah pernah dilakukan ya Bu ya di tingkat kabupaten, tapi di sini juga kita sudah melakukan di tingkat puskesmas. Mungkin ibu-ibu kemarin ada yang hadir di puskesmas. Ini di tingkat desa mungkin pernah saya masuk ibu pada pertemuan kader baru di 2 desa ya, yaitu desa Salam dan Repoa. Untuk yang lain kan sudah dikumpulkan jadi satu di kecamatan, di puskesmas. Nah di sini kader Jider-Jitang itu nanti tugasnya adalah melakukan kunjungan ibu hamil, terutama ibu hamil yang resti ke rumah ibu hamil tersebut dengan bidan. Jadi nanti di sini kemarin saya berikan checklistnya juga pada kader Jider-Jitang, monggo nanti ibu kader PKM bisa ikut turut serta membantu ibu-ibu kader Jider-Jitang juga, karena dengan kegiatan Denmas Selamat ini juga bisa mencegah timbulnya angka stunting juga ya Bu ya, karena kan stunting itu bukan mengobati tapi preventif mencegah. Jadi di 1000 HPK seorang wanita itu sudah harus bagus masalah terutama gizinya agar stunting tidak terjadi pada saat dia melahirkan anak. Jadi nanti ini ada checklist dan sudah saya berikan untuk kader bisa nanti bisa memantau. Yang berperan aktif adalah kader kesehatan atau dari masyarakat. Nah ini Bu kader Jider-Jitang, siji kader siji wong metang. Jadi memang tugasnya kita di masyarakat adalah untuk mengawasi terutama para ibu-ibu kader sekalian kader yang sudah ditunjuk. Kita juga kan bukan hanya kader Jider-Jitang ya Bu ya, kan kita masuk juga ke tim TPK ya Bu ya. Ya jadi insya Allah untuk di wilayah Kecamatan Batu Raden semua ibu hamil sudah terpantau ya Bu ya. Insya Allah Jadi insya Allah tidak ada angka kematian ibu hamil di Kecamatan Batu Raden. Alhamdulillah kita tempat ya Bu. Kita tidak ada aki. Nah ini konsepnya program inovasi apa Bu? Kegawatan ya Bu ya, atau keterlambatan dalam menemukan ibu hamil dengan resiko tinggi. Jadi segera lapor ke tenaga kesehatan Ibu. Sudah sampai sini. Ada yang mau ditanyakan Bu? Mungkin materinya itu memang tidak banyak ya. Jadi keterlibatan daripada peran kader untuk mendeteksi ibu hamil di masyarakat sekitar. Seperti itu. Jadi nanti suatu saat saya akan juga mengevaluasi kegiatan Jider-Jitang apakah nanti berjalan atau tidak. Kalau yang sudah berjalan saya yakin cuma TPK. Tapi kan apakah
juga termasuk kader kita. Termasuk apa juga? Juga belum tahu deh. Jadi mungkin yang ini TPK sudah berjalan. Untuk pembuatan SK juga mungkin belum semua desa mampu membuatkan SK kader digital karena terkait dengan anggaran. Tapi untuk Karangsalam, insya Allah tadi saya dapat kabar dari bidang desanya akan menganggarkan untuk tahun depan pada kader digital karena ini kan kegiatannya adalah kunjungan depo, jadi mungkin ada SPPD-nya. Dan SPPD itu adalah yang mengeluarkan dari desa, bukan dari puskesmas. Kamu tidak ditemu? Balita bukan? Ya. Oh berarti sudah selesai. Oh ya sorry sama. Tidak. Kayaknya kecuali Bu Nila yang nggak ada. Sudah semua sudah bisa mengisi cara pengajar KMS semua yang sini ya Bu. Tinggal nanti merefresh saja ya Bu ya. Karena starting itu kan banyak ibu kader, banyak ibu balita yang tanya mungkin anak saya dengan tinggi segini di usia segini kira-kira masuk stunting apa enggak sih? Nah, nanti ibu kader di sini nanti belajar bareng-bareng kita memanfaatkan buku KIA yang terbaru yang telah balik sudah punya semua belum Bu? Sudah ya? Yang sudah punya lebih dari 2 ya Bu? Nanti dikembalikan atau gimana? Oh jangan, monggo sih, gak apa-apa sih. Itu nanti kita coret-coret cara mengisi KMS yang benar, gitu ya. Langsung saja. Ini pengisian KMS ini kan sangat penting Ibu karena untuk memantau pertumbuhan balita, apakah balita itu naik atau turun atau tetap, gitu ya. Jadi diharapkan tadi disampaikan dari Dinas Kesehatan ini buku KIA ini sebagai raport ya. Jadi diusahakan jangan sampai hilang ataupun rusak karena segala pemantauan yang terjadi di anak di sini ada catatannya dari kehamilan sampai anak itu 5 tahun gitu ya. Nah ini cara pengisiannya gitu ya. Pasti sudah tahu semua ya Bu ya kalau kita membedakan KMS yang warna apa Bu? Merah pink untuk siapa? Cewek ya, itu masih berlaku ya. Terus yang biru untuk laki-laki gitu ya. Kita biasanya kalau anak itu lahirnya cowok biasanya yang KMS yang cewek ada yang disopek ya Bu ya. Biasanya biar tidak bingung ya Bu ya. Uji salah masukkan gitu ya. Terus yang kedua memastikan dulu identitasnya benar. Jadi kadang balita itu di sini dari depan itu diusahakan terisi lengkap ya Bu dari nama anak, nama ibu itu agar bisa terbaca jelas. Kadang-kadang malah ada yang depannya soprek itu ke Bu. Banyak ya. Diusahakan yang di tengah sini ditulis lagi di nama anak dan nama posyandu. Kemudian menghitung umur anak. Nah ini menghitung umur anak itu berdasarkan bulan penuh ya 1 bulan full. Jadi misal anak itu lahirnya 10 September berarti 1 bulan fullnya di 10 Oktober. Berarti kalau belum 2 bulan kok dia belum 1 bulan dia nimbang gimana biasanya? Baru usianya 1 minggu atau 2 minggu dia nimbang dimasukkan bukan? Enggak ya, paling dicatat di catatan kecil. Nanti pas 1 bulan penuhnya baru diisi di KMS. Nah ini mengisi bulan lahir dan bulan penimbangan anak. Nah ini kadang-kadang ibu kader masih mengisinya itu bulannya saja, betul gak Bu? Tetapi seharusnya tanggal, bulan, dan tahun wajib diisi.
bulan tahun. Kemudian apabila anak tidak diketahui tanggal kelahirannya, tanyakan perkiraan umur, mungkin perkiraan ulang tahunnya bulan apa, bisa ditanyakan seperti itu. Tapi rata-rata kan tahu semua ya Bu ya. Terus kemudian tulis kolom bulan berikutnya dengan tanggal penimbangan bulan dan tahun, betul ya? Itu contohnya tanggal lahir 10 Februari 2019 atau bisa 10/2/2019 biar singkat. Oke. Terus kemudian tulis bulan dan tahun saat penimbangan pada kolom sesuai usianya. Lanjut, Mbak. Nah, ini lanjut. Nah ini di bawah bulan penimbangan apa begitu Bu? Berat badan. Jadi itu untuk menulis berat badan anak. Jangan lagi menulis berat badan itu di grafik. Masih ada Ibu? Enggak ya. Terus zaman dulu masih tulis di sini ya. Lain. Setelah diukur kan dimasukkan berat badannya di sini. Terus setelah itu diplot dulu di titik ya, di titik dulu, baru nanti kalau bulan sebelumnya 5 baru disambung. Nah ini hubungkan titik berat bulan ini dengan bulan lalu. Kalau bulan lalu tidak seimbang, gimana Bu? Terputus ya, jangan disambung ya, tetap diputus. Lanjut. Nah ini mencatat semua kejadian yang dialami anak. Jadi pada saat anak itu mengalami berat badan terjadi penurunan atau tetap, nyuwun sewu tanyakan ke ibunya atau yang bawa balitanya. Kenapa sih Bu anak ibu ini berat badannya kok tetap atau turun? Mungkin sedang apa? Diare, demam, bawel, ditulis di grafik situ Bu. Ya, misal anak saya nafsu makannya kurang, tulis saja nafsu makan kurang di grafik. Atau anak saya diare kemarin 1 minggu, tulis diare 1 minggu, seperti itu. Jadi ini kan rapot ya Bu, jadi harus tercatat lengkap, ditulisnya di grafik, di sebelahnya titik. Ya, misal anak itu demam, bawel, ditulis saja. Gitu ya, itu catatannya di sini. Kemudian menentukan status pertumbuhan anak dengan 2 cara, menilai garis pertumbuhan dan dibandingkan dengan apa Bu? KBM. KBM itu apa? Kenaikan berat minimal. Itu di bawah berat badan itu ada KBM ya Bu. Misal anak itu usianya 6 bulan, KBM-nya berapa Ibu? Dikatakan naik berapa? 400 gram. Kalau di bawah 400 gram, misal naiknya 3 on, tulisannya apa Bu? T ya. Tetapi mungkin jangan langsung cuma semuanya dari ibu mungkin boleh ngomong lagi. Bisa jadi itu anak ibunya trauma, gak mau nimbang lagi. Iya gak Bu? Iya. Dipuji dulu, ibu baru ini naiknya 3 on, bulan besok naik lagi ya sebesar 4 m. Ya. Jadi biar anak itu kadang ada kader yang ceplas-ceplos tapi kimbernya sih boleh turun naik-naik gitu ya. Jadinya trauma gak datang ke situ lagi. Iya. Jadi dipuji dulu baru nanti dikasih tahu sesuai dengan KBM. Nah ini tidak naik, contohnya itu ya Bu ya, tidak naik di bawah KBM atau memotong garis pertumbuhan ya, jadi turun grafiknya. Kalau N berarti naiknya sesuai dengan KBM. Ini enaknya langsung praktek ya Bu ya. Jadi jadi pemberian ASI eksklusif di bawah keterangan B, N atau T itu ada ASI eksklusif Bu. Itu cara nanyainnya gimana Bu? Kira-kira?
Juni itu berarti sudah kita ya. Itu kalau masih eksklusif, kalau anti cetak, kalau sudah berarti di strip ya. Baik, kita berarti langsung praktek saja ya Bu ya. Cara mengisinya ini ada soal, nanti kita interpretasikan bareng-bareng. Ini yang ini berarti KNS-nya namanya Aida Bu. Ya. Aida tanggal lahir 20 Maret 2019. Gak apa-apa. Pensil sama ada. Gak apa-apa. 20 Maret 2019, berat lahir Aida 3,2 kilo. Berarti ditulis namanya dulu ya Bu ya, Aida. Nanti mungkin Mbak Putri sama Mbak Rara bisa membantu gitu. Di sini sama sini. Ya? Oh iya. Berat lahir Aida 3,2 kg. Tidak anti eksklusif. Kemudian 13 April 2019, berat badan Aida 3,8 kilo. Setelahnya langsung ya. 13 April 2019, berat badannya 3,8 kilo. Iya, 8 kilo. Beratnya ditulisnya kalau berat badan gitu ya. Terus kemudian 13 Mei, berat badan Aida 4,6. Mei 4,6, 10 Juni 2019 5,3 kilo. Terus kemudian 13 Juli 6 kilo. 13 Agustus 2019 6 kilo dengan keluhan diare. Ditulis diarenya ya di grafik. Terus kemudian bulan tidak datang, bulan tetap ditulis ya Bu ya. Loh. Bulannya aja kan berarti 9 September 2019. Terus kemudian Oktober 6,2 kilo. Itu loh.